Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota PPL PPG Prajabatan Gelombang 2 dari SMA Negeri 9 Kota Bogor yang beranggotakan saya Lisa Fania Prista, dan di sebelah saya ada Saya Adila Prista Monika. Saya Faisal Basarudin Hardian. Saya Halimah Zulfa. Saya Sanjini Jalsari. Kami akan memaparkan tentang hasil praktik baik dari PPL 1 yang kami laksanakan di SMA Negeri 9 Kota Bogor. Berikut adalah hasil diskusi kami. Disimak yuk! Saya akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan praktik baik bahasa Indonesia pada saat PPL di SMAN 9 Kota Bogor. Persamaan yang pertama yakni penggunaan metode pembelajaran tanya jawab, diskusi kelompok, penugasan, dan presentasi. Pada kesempatan kali ini kami sama-sama sedang membahas teks biografi. Jadi penggunaan metode yang paling tepat dan paling cocok untuk kami pada siklus tersebut ialah diskusi, penugasan, dan presentasi. Persamaan yang kedua yakni penggunaan pendekatan saintifik. Lalu yang ketiga, penggunaan model pembelajaran problem based learning. Ini juga paling sesuai dengan topik yang sedang kami bahas. Lalu yang keempat, penggunaan teknologi dalam pembelajaran seperti PowerPoint, YouTube, Gform, Quizzes, dan lain-lain. Yang terakhir, pengelolaan kelas yang sudah cukup baik. Jadi kami sudah saling menilai masing-masing saat pembelajaran, dan pengelolaan kelas kami memang sudah cukup baik karena kami dapat mengkoordinasi peserta didik saat pembelajaran. Hal itu juga disampaikan oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Kita masuk ke perbedaan. Perbedaan yang pertama yakni ice breaking pembelajaran berbeda-beda pada tiap guru model. Jadi ada yang menggunakan tepuk pagi, siang, dan sore. Lalu ada juga yang menggunakan bos berkata. Ada juga yang menggunakan lagu pada ice breakingnya. Lalu poin kedua, kearifan lokal yang diangkat oleh setiap guru model berbeda-beda. Jadi ada yang mengangkat pahlawan bernama Mayor Oking, ada juga yang mengangkat pahlawan bernama Kapten Muslihat. Itu kearifan lokal yang ada di Kota Bogor. Jadi agar peserta didik lebih mengenal lagi pahlawan-pahlawan yang berasal dari Kota Bogor. Perbedaan yang terakhir yakni kriteria tiap kelas berbeda-beda sehingga penanganan yang dilakukan oleh guru model pun berbeda-beda. Antara kelas IPA yang terkesan kondusif dan kelas IPS yang cukup ramai membuat penanganan kami berbeda-beda. Seperti itu. Terima kasih. Ya, yang berikutnya adalah kekuatan dan kelemahan. Untuk kekuatan sendiri yang sudah kami identifikasi ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah kemampuan pengelolaan kelas yang sudah baik. Lalu untuk kekuatan yang kedua itu pembelajaran dilakukan dengan kontekstual sehingga peserta didik dapat lebih mudah memahami materi. Yang ketiga, penggunaan variasi berupa ice breaking dan games untuk mempertahankan atau bahkan membangkitkan semangat belajar peserta didik. Lalu kekuatan yang keempat, pemaksimalan sarana yang ada di kelas seperti proyektor dan papan tulis. Lalu untuk kekuatan yang terakhir ada penggunaan teknologi dalam pembelajaran atau TPEK. Nah, untuk kelemahannya sendiri ada dua. Yang pertama itu penyusunan perangkat ajar yang belum maksimal. Lalu untuk kelemahan yang kedua itu ada alokasi waktu yang diberikan masih belum bisa digunakan secara maksimal. Berikutnya ada tantangan dan juga hambatan. Untuk tantangan sendiri yang kami temukan adalah yang pertama ada keaktifan peserta didik yang perlu diakomodasi dengan baik. Lalu kedua ada pengelompokan siswa sesuai dengan keterampilan yang sama. Lalu berikutnya untuk tantangan yang ketiga menciptakan suasana kondusif di kelas. Untuk tantangan keempat ada memberi motivasi dan membangun kepercayaan diri peserta didik agar tidak selalu merasa takut salah dalam proses belajar di kelas. Sedangkan untuk hambatan sendiri, alhamdulillah kami mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Bahasa Indonesia yang melakukan PPL di SMA 9 Bogor tidak mendapat hambatan yang berarti. Cukup sekian, terima kasih.
Ya, dan selanjutnya adalah refleksi. Refleksi dari pembelajaran yang sudah kami lakukan selaku guru kepada peserta didik selama proses pembelajaran. Yang pertama, peserta didik sudah menerapkan 4C di dalam kelas, sehingga dengan demikian peserta didik dapat lebih mandiri dan mencari jawaban dari berbagai sumber yang ada. Lalu yang kedua, pemanfaatan media kuisis dan Google Forms sebagai alternatif solutif yang efektif dalam mengoptimalkan penggunaan kertas di dalam pembelajaran dan berbantu dengan akses yang langsung dan tersebar pada peserta didik secara cepat. Jadi guru dapat memaksimalkan alokasi waktu yang dimanfaatkan di pembelajaran tersebut. Setelah menerapkan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, peserta didik dalam praktik pembelajarannya menunjukkan hasil yang antusias yang baik, bersemangat, dan menunjukkan hasil post-test yang sangat baik. Lalu yang keempat, dampak penggunaan dari media berbasis TPA-CK terbukti dapat menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan dapat memaknai pembelajaran secara baik. Yang kelima, dalam diskusi peserta didik dilakukan profiling. Jadi peserta didik dikelompokkan sesuai gaya belajarnya. Yang keenam, diperlukan adanya kesepakatan antara peserta didik dengan guru selama pengerjaan LKPD sehingga tidak memakan waktu yang banyak selama pengerjaan LKPD tersebut. Sekian, terima kasih. Berdasarkan pembelajaran yang telah kami lakukan pada saat PPL 1 di SMA Negeri 9 Kota Bogor, kami membuat rencana tindak lanjut untuk mempersiapkan diri menghadapi pembelajaran selanjutnya dan berbagi kepada halayak perubahan-perubahan yang harus kita laksanakan atau yang harus dibenahi dari praktik yang telah kami laksanakan pada saat PPL 1. Adapun rencana tindak lanjut yang sudah kami susun adalah yang pertama, melanjutkan hal yang sudah baik yang telah tertera di kekuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Faisal. Yang kedua adalah mempelajari lagi perangkat ajar, diantaranya yaitu dalam pembuatan modul ajar, lalu dalam pembuatan post-test dan pre-testnya. Terus juga LKPD itu kita harus perbanyak sesuai dengan jumlah peserta didik agar tidak ada peserta didik yang diam saja atau dia menunggu teman-temannya bergantian untuk melihat LKPD-nya. Yang ketiga, kita memperhatikan manajemen waktu karena di SMA 9 itu kegiatan itu sangat banyak dan kadang ada pelajaran yang memang terpotong dengan kalau kegiatan pagi itu ada tadarusan, itu kadang melebihi waktu yang sudah disediakan. Jadi kadang waktunya terpotong, jadi kami memang harus guru model itu harus siap-siap atau harus benar-benar memperhatikan manajemen waktu yang ada. Benar-benar harus diolah supaya semuanya dari pembukaan sampai penutupan itu tersampaikan semuanya. Yang keempat yaitu mempersiapkan diri dan memperdalam materi yang akan disampaikan. Guru model harus terus belajar, bahkan semuanya juga harus terus belajar agar materi yang disampaikan lebih matang, lebih mantap, dan peserta didik memahami semua materi yang guru model sampaikan. Terima kasih. Ya, yang terakhir adalah lesson learned. Berdasarkan hasil praktik mengajar terbimbing yang kami lakukan pada PPL 1, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil di antaranya. Yang pertama, pemahaman tentang peserta didik ternyata tidak bisa diperoleh secara instan. Kita perlu terlebih dahulu mengobservasi, melakukan profiling pada peserta didik agar guru lebih memahami karakteristik dan kemampuan peserta didik di kelas yang diajarkan. Yang kedua, keterampilan guru perlu pandai mengatur waktu agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara efektif dan tujuan pembelajaran pun bisa tercapai tepat waktu. Lalu yang ketiga, guru perlu menggali dari berbagai sumber mengenai peserta didik, ya salah satunya melalui observasi dan wawancara pada peserta didik agar bisa menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai. Lalu selanjutnya, guru sebagai motivator perlu memberikan banyak dukungan kepada peserta didik agar bisa memberikan motivasi kepada mereka untuk lebih giat belajar dan belajar sepanjang hayat.
Lalu yang terakhir ada pembelajaran harus bersifat kontekstual. Jadi guru harus memberikan pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan minat dan keadaan di lingkungan sekitar. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami dari hasil praktik baik di PPL 1 di SMA Negeri 9 Bogor. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.